Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Zakaifat Love Stories. Mari baca cerbungku yang berjudul Aku, Kamu, dan Ryuni. Cerbung ini diambil dari novel Senandika Rasa karya Zakaifat Aizawa. Dukung channelku ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Dan jika bermanfaat jangan lupa di-share. Terima kasih, selamat membaca. Perempuan bermata sipit turun dari mobil dengan wajah muram. Ia berjalan menuju gedung yang ada di depan, tanpa memedulikan lelaki di belakang kemudi yang terburu turun untuk mengejarnya. "Pak, aku sungguh minta maaf." Lelaki itu memelas saat telah menyejajari langkah perempuan itu. Hanya desa napas berat sebagai jawaban yang perempuan berkulit kuning langsat berikan. "Maafkan aku karena telah lupa waktu. Apa dengan minta maaf lantas membuatku tidak jadi terlambat?" Keluh perempuan berhijab tanpa menghentikan langkah. Wajah muramnya berubah kesal. "Aku benar-benar menyesal, Pak. Tapi mau bagaimana lagi? Tugas itu begitu penting bagiku." Perempuan itu menghentikan langkahnya. Ia diam sejenak, menarik napas panjang seolah ingin menghirup oksigen sebanyak-banyaknya sebelum menumpahkan kekesalannya pada sang suami. "Sudah lupakan, aku telah terbiasa tidak dianggap penting olehmu," ucapnya kemudian setelah mengembus napas dengan kasar. Perempuan ayu itu kembali berjalan dengan langkah cepat, tak peduli dengan apapun yang lelaki itu ucapkan. Punggung tangannya mengusap kasar bening halus yang mulai menggenang di pelupuk mata. Samar ia mendengar, lelaki itu akan menyusul setelah memarkirkan mobil yang tadi ia tinggal begitu saja. Perempuan bergamis coklat muda dengan hijab berwarna lebih tua itu mengerjap-ngerjapkan mata demi menghapus sisa genangan air yang menutupi netranya sebelum memasuki ballroom hotel yang terletak di lantai dasar. Pandangan matanya diadarkan ke sekeliling ruangan, mencari tempat duduk yang belum berpenghuni ketika telah di dalam ballroom. "Apa kabar, Pak?" Pria tinggi berbadan bidang dengan setelan jas berwarna biru dongker menegurnya. "Pahira," perempuan berhijab itu menoleh ke asal suara. Pandangan mereka beradu. Mata sipit Pahira membesar, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Sekian lama tak berjumpa, ia sama sekali tak menduga akan bertemu di sini. Terlebih, debar itu ternyata masih ada, kuat terasa. Ucap Pahira tersihir hingga lidahnya menjadi keluh, bukan karena senyum yang terkembang di wajah tampan pria di hadapannya, melainkan sorot mata itu mengingatkannya pada kejadian 3 tahun lalu. Sorot mata bercahaya dan penuh cinta. Tentu saja sebelum jawaban yang Pahira berikan menoreh luka pada pria itu, juga dirinya sendiri saat itu. "Pak, kamu baik-baik saja kan?" Baik. Ya, aku baik-baik saja, alhamdulillah." Pahira tersenyum kaku. Seketika ia menunduk. Ada aliran hangat yang menjalar, terkenang masa-masa dulu. Entah sejak kapan rasa itu hadir. Ia ada, tetapi tak ingin ditunjukkan. Menyimpannya dalam diam. Tapi Pahira menikmatinya, menikmati rasa yang terpendam. Membuatnya canggung demi menutupi salah tingkah tiap kali mereka berjumpa. Menjadi teman satu sekolah hanya sementara, sebab pria itu pindah tanpa sempat berpamitan. Kala itu, saat mereka duduk di kelas 1 sekolah menengah atas, meninggalkan Pahira yang belum terlalu paham dengan rasa kehilangan. Hingga hari-hari berlalu, Pahira merindukannya. "Bagas." Wanita cantik nan anggun mendekat. Pria itu menoleh ke arah wanita yang memanggilnya. Ia bergelayut dengan kekar sang pria. "Salam kenal, saya Nadia, istrinya Bagas." Ia tersenyum ramah dan mengulurkan tangannya. "Pahira," jawab perempuan berhijab sambil tersenyum tak kalah ramah dan menyambut uluran tangan Nadia. "Pa." Pahira menoleh ke belakang. Lelaki yang tadi bertengkar dengannya di depan hotel berjalan tergesa dari arah pintu, mendekati Pahira dan berhenti di sampingnya. Pahira berusaha menutupi kekesalannya. "Bagas," ucap lelaki itu terkejut saat menyadari siapa yang bersama istrinya. Bagas, pria berjas biru dongker menanggapinya datar. "Kau benar-benar tega, Bagas. Aku tidak akan tahu kau telah menikah setengah tahun lalu jika tidak nonton berita." Lelaki itu meninju pelan lengan Bagas. Bagas tersenyum tipis. "Maaf tidak hadir di pernikahan kalian. Ya, kau tahu sendirilah aku. Sudah aku maafkan soal itu. Hanya saja aku masih marah karena kau lupa mengabariku tentang pernikahanmu. Terlebih kau tidak memberitahuku telah kembali ke sini. Ayolah, apa kau benar-benar tidak menganggapku saudaramu lagi?" It's okay, aku
hanya bercanda." Senyumnya terkembang, lalu memeluk erat lelaki lawan bicaranya itu. "Ngomong-ngomong, terima kasih kado pernikahannya. Pahira sangat menyukainya." Lanjutnya kemudian setelah melepaskan pelukannya. "Kado pernikahan? Sangat menyukainya. Apa yang sedang ia bicarakan?" Pahira bersenandika. Melalui tatapan mata, ia meminta penjelasan pada suaminya. Lelaki itu hanya tersenyum penuh arti. "Ah, ini pasti Nadia. Kenalkan, saya Abimana," ujarnya kemudian sambil menangkupkan kedua telapak tangan di depan dada. "Saya teman sepermainan Bagas sejak kecil, sekaligus suaminya Pahira. Selamat atas pernikahan kalian." Nadia tersenyum dan balas menangkupkan telapak tangan. "Salam kenal." Wanita bermata indah itu tersenyum. "Tidak usah terlalu formal padaku. Kamu temannya Bagas, berarti temanku juga. Terima kasih atas ucapannya." Setelah berkenalan, mereka saling berpamitan. Bagas dan Nadia berlalu ke arah tengah agak depan, kembali ke tempat mereka semula. Pahira dan Abimana menuju tempat duduk yang masih kosong di arah kiri ruangan bagian paling belakang. Acara inti reuni SMA tengah berlangsung. Bagas memilih duduk di kursi yang menghadap ke belakang, bukan tempat duduknya di awal. Ia meminta dengan sopan pada lelaki yang duduk di sana untuk berpindah tempat. Kening Nadia berkerut. 4 kursi yang mengelilingi meja bundar itu telah terisi semua. Nadia mengikuti arah ekor mata Bagas yang sejak tadi tak berpaling. Ia menduga-duga apa yang ada dalam benak suaminya. Saat disadarinya, pandangan lelaki yang ia cintai itu menuju pada meja bundar di mana Pahira dan suaminya duduk. Nadia ingin tetap berprasangka baik bahwa lelakinya itu bukan sedang memperhatikan Pahira. Namun, hati kecilnya tak bisa menyangkal bahwa Bagas sejatinya bukan miliknya. Nadia pamit keluar ruangan sebentar pada Bagas. Ia berjalan menuju pintu utama. Ada panggilan telepon yang harus ia jawab. Bagas hanya mengangguk tanpa melihat Nadia. Wanita itu berusaha memaklumi, meski hatinya mulai tak nyaman. Sementara itu, ponsel Abimana berbunyi untuk yang ketiga kalinya. "Sepertinya ini penting, aku tidak bisa mengabaikannya." Abimana berjalan keluar ruangan melalui pintu samping sebelah kiri ruangan tanpa menunggu reaksi Pahira. Pahira berdecak kesal. Menurut wanita ayu itu, tak ada yang lebih penting bagi Abimana selain pekerjaan. Sungguh, Pahira tak menikmati rangkaian acara reuni yang berlangsung sejak tadi karena rasa kesal yang ia bawa sejak dari rumah. Bagas yang memperhatikan, menyadari ketidakbahagiaan yang dirasa wanita yang masih menguasai hatinya itu. Pahira mengambil gelas berisi air minum yang ada di atas meja. Namun, belum sempat airnya sampai ke mulut, tangan kanannya tersenggol perempuan yang duduk di sebelahnya. Tak pelak, air dalam gelas tertumpah sebagian membasahi jilbab Pahira. Beruntung gelas itu tak sampai jatuh, masih tergenggam di tangannya. Pahira bergegas bangkit dari kursinya, bertanya letak toilet pada panitia reuni, lalu keluar ruangan melalui pintu samping bagian kanan ruangan. "Pa!" panggil Bagas saat Pahira melewatinya. Pahira yang terburu-buru tak menyadari panggilan itu. Nadia telah selesai menelepon dan kembali ke kursinya. Tak didapatinya Bagas di sana. Nadia bertanya pada orang yang duduk di dekat mereka. Namun orang itu tak tahu pasti keberadaan Bagas. Netra wanita cantik itu menyapu hampir seluruh ruangan. Tapi Bagas tak kunjung terlihat. Nadia menyalakan ponselnya, mengetik sebuah nama dan memencet tombol panggil sambil berjalan ke belakang, menuju sudut kanan ruangan yang tak terlalu berisik. Wanita cantik dengan dress lutut itu mulai khawatir. Panggilan telepon yang tersambung sejak tadi ke nomor suaminya tak kunjung dijawab. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan, tetapi lelaki yang ia cari tetap tak nampak batang hidungnya. Ia mengulangi panggilan teleponnya untuk kesekian kali, tetap saja tak diangkat. Jangan-jangan... Wanita berkulit putih bersih itu bersenandika. Ia mulai curiga. Dialihkannya pandangan ke sebelah kiri. Matanya tertuju pada salah satu kursi yang mengelilingi meja bundar tempat duduk perempuan berhijab yang tadi baru berkenalan dengannya. Benar saja, perempuan itu juga tak ada di sana. "Maaf, apa kau melihat Pahira?" Tanpa disadari Nadia, Abimana telah berada di dekatnya, membuat wanita itu tersentak. "Ah, itu dia." Belum sempat Nadia menjawab, Abimana telah menemukan wanita yang ia cari. Nadia mengalihkan matanya mengikuti pandangan Abimana.
Lelaki ganteng berkulit sawo matang itu tersenyum melihat Pahira muncul dari pintu samping kanan Barlum, lalu berjalan mendekati Pahira. Langkahnya terhenti dan senyumnya memudar ketika Bagas berjalan menyusul di belakang Pahira tak lama kemudian. Nadia menjauhkan ponselnya dari telinga secara perlahan. Ia terpaku menatap lelaki yang dari tadi mengabaikan panggilan teleponnya berjalan di belakang Pahira. Salahkah jika ia cemburu? Kecurigaannya makin menjadi saat ia menyadari sedikit sembab di mata Pahira. Cukup sekian dulu cerita hari ini. Kira-kira apa ya yang terjadi pada Pahira hingga matanya menjadi sembab? Dan mengapa Bagas tak mengangkat panggilan telepon dari dia? Apa yang sedang Bagas lakukan? Penasaran dengan kelanjutannya? Jangan lupa subscribe ya. Bunyikan juga loncengnya agar tak akan ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Bye.